Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Halo, kelompok 14B3 akan melaksanakan praktik supervisi akademik teknik coaching. Saya Darmawati sebagai supervisor, Ibu Atrafia Jarif sebagai coach, dan Ibu Sarjana sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Atra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu Atra, ini kan Ibu Atra mau melakukan coaching dengan Ibu Sardiana ya. Ibu Atra, untuk melaksanakan mendukung peran Ibu sebagai coach, apa yang Ibu belum mahir atau belum mampu atau mau dikembangkan di dalam melaksanakan coach? Oh ya, Bu, ini yang pada saat proses coaching, saya ingin mengembangkan bagian menggunakan pertanyaan berbobot. Mungkin itu, Bu, dari salah satu prinsip coaching yang saya agak kesulitan mengenai menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Jadi pertanyaan berbobot ya, masih ada Bu Atra yang mau dikembangkan? Selain itu tentang memaksimalkan potensi dari si coach, kayak begitu, Bu. Si coaching. Memaksimalkan kompetensi coaching. Masih ada Bu yang mau dikembangkan? Untuk saat ini hanya 2 itu sih, Bu, yang pertanyaan berbobot dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah, mengapa Ibu menganggap bahwa Ibu masih perlu mengembangkan potensi membuat pertanyaan berbobot dan memaksimalkan kompetensi coaching? Itu Bu, karena itu bisa mendukung proses coaching yang mungkin saya akan lakukan lebih tahu apa yang dialami si coaching. Untuk menggali informasi dari coaching. Nah, kalau kompetensi memaksimalkan kompetensi coachingnya, ini tujuannya untuk apa? Bisa memaksimalkan potensi dari si coaching berarti si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kompetensi seperti apa, Bu, yang dimaksud ini? Kompetensi yang Misalnya si coaching bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya dengan mungkin cara berpikirnya atau menggunakan aset-aset potensi yang dimiliki oleh dirinya dan juga lingkungan sekolahnya. Oh iya, Bu. Jadi Ibu sudah siap untuk bisa melaksanakan coaching? Oke, Ya, silakan Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Sardiana. Waalaikumsalam, Ibu. Kabar, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, Bu, ya. Ini saya mau minta waktu Ibu selama kurang lebih 15 menit ke depan, boleh, Bu? Silakan, Bu, boleh. Juga meminta Ibu boleh menggunakan HP dulu, mungkin HP-nya boleh disimpan dulu ya, Bu, supaya kita bisa Iya. lebih enak bicaranya. Nah, untuk Iya, Bu. selama 15 menit ke depan, yang ingin kita bicarakan atau topik pembicaraan yang akan kita bicarakan sama-sama tentang apa, Bu? Ingin merencanakan program yang terkait dengan bisa berdampak kepada murid, Ibu. Tentang program yang berdampak kepada murid ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Ibu. Nah, hasil dari pembicaraan nanti kita selama 15 menit ke depan, tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Sardiana? Tujuan saya itu, Bu, ingin mendapatkan solusi bagaimana agar program saya nanti ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Iya. pertanyaan saya, Bu, menurut Ibu Sardiana, program yang berdampak kepada murid itu programnya seperti apa? Begini, Bu, rencananya sih saya ingin melakukan program yang berkaitan dengan pembiasaan. Saya ingin ke depannya itu anak-anak memperhatikan kebiasaan hidup sehat, membawa botol air minum dari rumah, seperti itu, Ibu. Oh, program seperti itu ya, Bu, ya. Masih ada yang lain ya, Bu, program yang berdampak pada murid menurut Ibu, selain yang Untuk sekarang sepertinya saya fokus di situ dulu deh, Bu. Iya, berarti seperti cuma itu satu dulu, iya. Iya, cuma cuma satu satu untuk sementara dulu ini, ya, Bu, iya. ya. Nah, Iya. kalau mengenai program yang akan dilaksanakan oleh Ibu, situasi di sekolah Ibu sekarang itu seperti apa? Situasi di sekolah itu, Ibu, kalau saya perhatikan itu kan di kantin ada 2, terus anak-anak biasanya kalau keluar main, mereka itu beli air minum di kantin, yang air minum kemasan. Kemudian yang kedua itu, Ibu, saya pernah mendapatkan siswa itu minum air di kantin, ternyata airnya itu tidak dimasak oleh ibu kantinnya. Makanya ini yang terpikirkan ke depannya bagaimana supaya program ini bisa berjalan. Oke. Apa yang menjadi hal yang paling penting sehingga Ibu mau mengangkat program ini sebagai program yang berdampak pada murid? Alasan terkuatnya Ibu, apa kira-kira? Alasan saya, Bu, saya ingin
anak-anak itu terhindar dari penyakit yang bisa menyebabkan anak-anak itu sakit, misalnya sehat, Ibu. Kemudian yang kedua, saya perhatikan juga itu anak-anak lebih cenderung belanja apa ya, air minum yang pakai kemasan sehingga saya lihat sampah-sampah yang ada di sekolah itu banyak sampah-sampah plastik, seperti itu, Bu. Kemudian setelah Ibu mengetahui hal yang terjadi di sekolah Ibu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan program yang tadi Ibu maksud? Lakukan sepertinya langkah yang pertama itu saya harus melakukan sosialisasi dulu, Bu. Sosialisasi ke ke anak-anak, siswa dulu. Kemudian yang kedua itu sepertinya saya harus menyampaikan dulu ke apa ya, ke kepala sekolah terkait dengan tujuan, program saya, maksud dan tujuan saya untuk melakukan program itu. Terus yang ketiga, saya harus, melakukan komunikasi dengan ibu kantinnya, menyampaikan bahwa depannya seperti, pembiasaan bawa botol air minum untuk anak-anak. Dan yang terakhir sepertinya saya harus kolaborasi dengan orang tua murid, Ibu, karena juga ini bisa membantu anak-anaknya mengingatkan bahwa, membawa botol air minum itu sangat penting. Seperti itu, Ibu. Mencapai langkah yang pertama itu bisa berkolaborasi dengan orang tua dengan cara apa? Dengan cara menjalin komunikasi yang baik, Ibu. Artinya sering-sering menyampaikan, mengingatkan kepada orang tuanya supaya, orang tua ini peduli dengan kesehatan anaknya, seperti itu kayaknya. Ada lagi langkah yang akan dilakukan Ibu supaya bisa mewujudkan program yang berdampak kepada murid yang dimaksudkan oleh Bu Sari? Sepertinya saya harus ini, Bu, saya harus berkomitmen dulu untuk, tetap, apa ya, mempermantap niat saya, kemudian komitmen, melakukan program ini agar, program ini terus berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Punya teman yang bisa diajak berkolaborasi atau bekerja sama pada saat kegiatan yang akan Ibu laksanakan nanti, dan kalau Ibu boleh sebutkan nama teman Ibu siapa dan bagaimana nanti bentuk kerjasamanya? Sepertinya saya harus kerjasama dengan rekan-rekan guru, Ibu, yang ada di sekolah itu, karena, biar bagaimanapun juga ya kita tidak bisa hidup tanpa ada, bantuan dari orang lain termasuk dengan guru ini. Kalau misalnya Ibu mengatakan menyebut namanya, itu teman saya atas nama Ibu Aisyah. Saya, sering berkolaborasi kerjasama dengan beliau karena saya lihat beliau itu, orangnya mau selalu melakukan suatu perubahan, iya. Terkuat apa yang selain Ibu sebutkan tadi, bahwa teman Ibu bisa betul-betul bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan program yang akan Ibu lakukan di sekolah? Ya. Eee, hal yang terkuatnya itu, Bu, beliau itu ketika diberikan dan, dia selalu mengintip-ngintip saya apa yang saya lakukan di dalam kelas dan, ketika dia mengintip saya, dia bertanya, kayaknya teman saya ini, apa ya, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Dukungan yang Ibu butuhkan atau, apa ya, dukungan yang Ibu butuhkan selain dari rekan guru yang tadi Ibu sebutkan, ada siapa lagi nih yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan program? Kalau dukungannya sih, Bu, ya paling tidak kan, orang tua saja, orang tua dan otomatis kepala sekolah karena bagaimanapun juga cantiknya program kita kalau tidak ada kebijakan dari kepala sekolah, wah luar biasa juga, Bu, ribetnya. Jadi saya butuh dukungan dari pemimpin, kemudian dukungan juga dari orang tua. Oke, Bu Sardena sudah mantap nih, kayaknya sudah siap melakukan programnya ya. Nah, kira-kira seberapa besar Ibu yakin bahwa kegiatan ini atau program ini bisa berhasil? Anggaplah sekitar 80% lah, Bu. Wah, Bu Sardena keren ya, kayaknya ini sudah 80%, berarti sudah semakin berapi-api. Nah, Iya. kira-kira kapan Ibu akan melakukan, dimulai dari apa, dan waktu yang tepat untuk memulai program yang Ibu rencanakan ini? Kalau kapannya untuk melakukan waktu yang tepat sepertinya mulai sekarang ya, Bu, ya. Karena, ini kan terkait dengan pembiasaan-pembiasaan, apalagi ini ada hubungannya dengan kesehatan. Berarti secepat mungkin ya, Bu, ya, Iya iya, betul sekali, Bu. kali yang akan Ibu lakukan? Langkah yang pertama kali sepertinya dari diri saya dulu saya Bu ya, dari diri saya dulu mempermantap niat saya, kemudian harus meyakinkan diri saya bahwa apakah saya ini, saya harus kuat, saya harus seperti ini ya, menetapkan dulu tujuan saya, seperti itu Bu. Dari diri sendiri dulu ya, Bu, ya, baru Iya kalian iya, terus betul. kalian dari pembicaraan selama kurang lebih 15 menit ini, Bu Sardana boleh menyimpulkan semua hasil pembicaraan kita pada hari ini, apa saja dan bagaimana yang akan dilakukan oleh Bu Sardiana? Saya ini sudah menemukan solusinya Bu ya, meyakinkan saya lagi untuk melangkah ke depannya lagi, dalam apa ya, membuat program ini, apa ya, tidak ada lagi keraguan nih Bu, tidak ada lagi keraguan untuk, terus melakukan program ini. Oke, Bu Sardana boleh sebutkan kembali langkah-langkah yang Bu Sardana akan lakukan setelah selesai pembicaraan kita pada hari ini?
Ya, langkah yang pertama itu Ibu, mulai dari awal dari diri saya dulu Bu. Ya, dari diri saya dulu mempermantap niat saya, kemudian meyakinkan setelah meyakinkan saya lanjut, melakukan apa ya, koordinasi dulu kepada kepala sekolah, menyampaikan bahwa ada program yang saya ingin lakukan, menyampaikan tujuannya, terus setelah itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, sepertinya saya harus melakukan sosialisasi, mulai dari siswa dulu, kemudian saya, melakukan sosialisasi kepada orang tua murid dengan melalui komunikasi terus ya Bu, memberikan pemahaman terkait dengan program saya. Terus yang ketiga sepertinya saya harus kembali, melakukan sosialisasi ke ibu kantingnya ini, memberikan pemahaman bahwa tujuan saya sebenarnya baik. Yang terakhir itu Bu, mungkin saya, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru Ibu, supaya, mempermantap lagi kegiatan berikutnya. Wah, keren sekali ya Bu Sardiana sudah mantap sekali untuk segera melakukan atau mewujudkan program yang Ibu maksudkan tadi ya. Ya Bu Sardiana, untuk hari ini Iya, sesi terima bicara kasih kita Bu. sangat menarik dan sangat memotivasi saya juga pribadi. Nah, perasaan Bu Sardiana setelah membicarakan hal ini selama kita berbicara 15 menit berlalu mungkin kurang lebih, bagaimana perasaan Bu Sardiana? Alhamdulillah Bu, agak lega ya, ada kelegaan dalam hati, karena setelah berbincang-bincang meskipun itu hanya 15 menit Ibu, luar biasa ya, ada titik terang yang saya bisa dapatkan, apa ya, ada juga rasa bahagia, kemudian selama ini merasa ragu ragu dengan untuk melangkah ke depannya, dan ternyata setelah kita berbincang lepas seperti ini Bu, alhamdulillah, meyakinkan saya ke depannya Bu. Alhamdulillah dapat titik terang ya Bu ya. Iya betul Oke. sekali titik. Tetap semangat ya Bu Sardiana ya. Terima kasih buat Sardiana sudah melakukan sesi pembicaraan pada hari ini. Semoga Bu Sardiana tetap semangat, tetap apa ya, tetap berkobar-kobar itu. Tadi sudah semangat sekali nih untuk mewujudkan program yang Ibu Sardiana lakukan. Terima kasih ya Iya, Bu Sardiana. Semoga Bu terima kasih Sardiana Bu. tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan Amin. hal-hal positif yang baik yang akan dilakukan oleh Bu Sardiana di sekolahnya. Oke Bu Sardiana, terima kasih banyak. Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Atra sudah melakukan coaching dengan Ya Bu. Ibu Sardiana ya. Baik, tadi kita kembali dulu mengenai bagian yang ingin dikembangkan dari Ibu Atra itu yang pertama tadi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dan memaksimalkan kompetensi coaching, begitu ya Bu ya. Ya, Nah, betul. dari yang sudah Ibu lakukan, bagian pertanyaan berbobot dan memaksimalkan kompetensi coaching, bagian yang mana yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan, dan yang mana yang belum berkembang, Ibu? Ya, silahkan. Mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi kan pertama pertanyaan berbobot dan yang kedua memaksimalkan potensi. Pertanyaan berbobotnya mungkin masih perlu saya pelajari, masih perlu saya tatakan bahasanya atau kalimatnya untuk menyampaikan ke Bu Sardiana. Namun untuk memaksimalkan potensi, sejauh tadi pembicaraan saya dengan Bu Sardiana, saya cukup bilang sudah mampu melakukannya karena Bu Sardiana sebagai coach tadi, Bu Sardiana sudah bisa menemukan solusi dengan hal apa yang ingin diwujudkan oleh Bu Sardiana. Mungkin seperti itu. Masih ada, Bu? Selain itu, dengan memaksimalkan potensi tadi bahwa ternyata kompetensi yang satu ini atau prinsip dari coaching itu sudah bisa saya penuhi walaupun mungkin masih perlu latihan. Namun kalau masalah pertanyaan berbobot itu Bu, mungkin saya masih perlu banyak latihan atau praktek melakukan coaching dengan orang-orang terdekat dulu supaya saya lebih terbiasa untuk menyusun kalimat pertanyaan yang lebih kreatif atau lebih berbobot seperti itu Bu. Ya, jadi Ibu menganggap masih perlu menganggap belum dari kalimat mana yang Ibu anggap bahwa ini kalimatnya belum tidak tersusun dengan baik. Yang mana itu? Yang tadi itu Bu, ketika Bu Sardiana menyampaikan topik pembicaraan di awal, saya mulai agak pertama itu saya langsung bingung, harus menanyakan apa dulu ke Bu Sardiana. Bu Sardiana sudah mau membuat program, berarti Bu Sardiana sudah punya nih, dia sisa merencanakan langkah-langkahnya. Nah, pertanyaan saya itu di awal kadang terkunci. Saya mau menanyakan tentang mungkin apa masalah Bu Sardiana sehingga tidak terjadi program ini. Padahal sebenarnya pertanyaan itu tidak boleh mungkin saya ajukan. Dan akhirnya di tengah pembicaraan, saya berusaha mencari kalimat yang baik untuk mengungkapkan pertanyaan kepada Bu Sardiana agar mungkin Bu Sardiana bisa lebih terbuka, lebih bisa membicarakan hal-hal yang apa yang dilakukan dan situasi yang terjadi di sekolahnya. Begitu, Bu. Iya. Baik Ibu, bisa saya memberikan tanggapan Boleh, Bu, boleh. berdasarkan apa yang saya amati. Baik Ibu. Berdasarkan pengamatan saya, ini menurut saya loh Bu ya. Iya, Bu. Mohon maaf sekali kalau ada sesuatu yang saya sampaikan menyinggung Iya, Bu. perasaan Ibu. Dari apa yang saya sudah lihat, amati, malah saya kebalikan dari Ibu Atra ya. Saya menganggap apa yang sudah Ibu Atra lakukan itu, pendampingan yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat bagus, Bu.
Ibu itu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian berusaha untuk menggali kompetensi dari Ibu Sardiana tadi. Pertanyaan-pertanyaannya itu berusaha membangkitkan pengetahuan-pengetahuan dari Ibu Sardiana yang dimiliki seperti tadi. Masih ada terus Ibu menggali pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan yang menggali kompetensi dari Ibu Sardiana. Saya rasa itu sangat keren loh, Bu. Terus hanya saja mengenai pertanyaan langkah-langkah itu sudah berulang kali, 3 kali tadi ditanyakan mengenai langkah pertama. Ibu sudah menanyakan langkah, di akhir juga sudah menanyakan langkah, terakhir juga ditanyakan langkah-langkah. Jadi itu dibuat lagi lebih rapi lagi ya, Bu. Tapi selebihnya saya beri 2 jempol, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Ibu Atra, untuk hari ini sangat keren, dan sukses selalu Bu Atra ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke, sehat selalu Bu Atra. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.